Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Pemulipuro Bapak Kemiskan JLKD, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pemulipuro, yang kami hormati Ibu Luciana selaku Kepala Tata Usaha SMA Negeri 1 Pemulipuro, yang kami hormati Ibu Anggreni Ratna Widanti APD selaku calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Pemulipuro, yang kami hormati Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Pemulipuro. Yang pertama dan utama, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur pada senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmatnya pada kita semuanya, nikmat iman, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang pertemuan SMA Negeri 1 Pemulipuro dalam rangka yaitu diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak SMA Negeri 1 Pemulipuro tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara ini kita mulai, di sini perhatikan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan atau diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Pemulipuro. Beliau adalah Ibu Anggreni Ratna Widanti MPD. Yang keempat adalah tanya jawab, yang kelima adalah penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah acara pertama yaitu pembukaan. Agenda pada siang hari ini kita buka dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dengan sikap sempurna berdoa disilakan. Amin. Terima kasih. Semoga dengan doa kita bersama pada hari ini acara kita bisa berjalan dengan lancar dan tentunya memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah kepada beliau Bapak kami SKJ MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu Lucy selaku KTU, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Pertama, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan pada kita hingga pada hari ini kita bisa kembali melaksanakan ketugasan kita selaku pendidik di SMA 1 Pemulipuro. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Anggreni Ratna Widanti selaku calon guru penggerak yang telah mempunyai inisiatif untuk mengadakan sharing ya, atau semacam diseminasi praktek baik yang digagas oleh Ibu Anggreni Ratna Widanti. Untuk Bapak Ibu Guru semua, kami mohon untuk bisa menyimak dengan baik ya, ini praktek baik. Tujuannya adalah untuk menebarkan kebaikan pada kita semua, bukan sekedar ini karena ketugasan kaitannya dengan CGP, tetapi memang kita selaku pendidik di lingkungan sekolah memang harus selalu berusaha untuk mencari celah-celah untuk melakukan praktek baik itu untuk kemajuan peserta didik kita maupun untuk kemajuan sekolah. Sehingga harapan kami kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi itu memang bertujuan untuk memperbaiki atau menumbuhkan praktek-praktek baik di sekolah kita, sehingga nanti semakin lama sekolah kita semakin maju. Kemudian di sisi lain, apa yang disampaikan oleh Bu Anggreni Ratna nanti semoga menginspirasi untuk Bapak Ibu yang lain, untuk yang belum mendaftar ya,
di guru penggerak mungkin bisa segera ikut bergabung. Kalau tidak salah ini masih ada ya, atau sudah tutup hari ini ya? Hari ini penutupan. Bu Christine yang sudah mendaftar ya. Semoga nanti ada semakin banyak Bapak Ibu guru yang bisa bergabung dalam guru penggerak ya. Saya yakin semua yang kita pelajari apapun itu akan memberikan manfaat bagi kita, minimal dalam memberikan motivasi kerja maupun paradigma baru dalam bekerja. Sehingga saya berharap kegiatan seperti ini nanti akan berlanjut oleh CGP yang lain ya, yang sudah OTW, Pak Juli, Bu Nuri ya, ini Bu Ulfa, Bu Evi, Bu Kartina, Bu Bro, Bu Erni, Bu Mia. Pak Yanto kan bergerak terus ini. Kalau Pak Margi ya. Nah, ini sesuatu yang menarik bagi kita untuk bisa diupayakan, karena memang ada kriteria tertentu ya yang membatasi, sehingga sebelum bagi Bapak Ibu yang usianya sudah mendekati limit ya, mohon segera untuk bisa mendaftar. Demikian yang saya sampaikan kepada Ibu Anggraini Ratna. Silahkan untuk memberikan diseminasi terkait dengan praktik baik yang digagas, dan semoga nanti kita semua bisa melaksanakan. Baik, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Sekolah Bapak Kami Sukarjo MPD yang telah berkenan berikan sambutannya. Kita lanjutkan acara yang ketiga adalah pemaparan atau diseminasi budaya positif di sekolah yang sudah dilaksanakan oleh calon guru penggerak SMA Negeri 1 Bangli-Puro adalah Ibu Anggraini Ratna MPD. Kepada Ibu Anggra disilakan. Terima kasih. Izin menyampaikan ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bangli-Puro, Bapak Kami Sukarjo MPD. Yang kami hormati Ibu Lucy selaku Kepala Tata Usaha. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Bangli-Puro yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmatnya kita diberikan kesehatan untuk dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 akan menyampaikan mengenai budaya positif nih Bapak Ibu. Jadi selama 2 bulan ini kami beserta teman-teman calon guru penggerak sudah mempelajari modul 1. Ada 3 modul yang kami pelajari, dan ini adalah modul 1.4, jadi akhir dari modul 1. Untuk temanya adalah budaya positif. Untuk perkenalan, ini fasilitator saya Bapak Romi Afianto dari SMA Negeri 73 DKI Jakarta. Kemudian pengajar praktek kami yaitu Bapak Ardian Gerda, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sawit. Pak Ardian Gerda ini adalah teman seangkatan Pak Wardayati Buratna dan Pak Agus ya, yang sudah berhasil menjadi kepala sekolah dan sekarang menjadi pengajar praktik. Nanti mungkin Pak Wardayati dan Bu Ratna untuk angkatan 11 itu menjadi pengajar praktik. Amin. Pak Agus sudah mendaftar sepertinya.
untuk perkenalan kami. Kemudian pada kesempatan ini materi yang akan kami sampaikan adalah tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu apa nih? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini adalah definisi dari budaya positif. Kemudian subbahasan yang akan kami bahas pada kesempatan ini, yang pertama adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, selanjutnya adalah posisi kontrol guru, kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Saya memulai dari perubahan paradigma belajar dulu ya Bapak Ibu. Saya mencoba memberikan ilustrasi sebentar. Nanti saya minta tolong kepada dua orang Bapak Ibu guru untuk mencoba bermain gitu, bermain mengepalkan tangan. Yang satu mengepalkan tangan dan yang satu merayu untuk biar membuka tangannya. Oh iya, ya seperti biasanya. Oke, monggo nyuwun tolong Pak Parjo mungkin. Pak Parjo yang biasa. Oh iya, Pak Parjo dan Bu Jumiati. Bu Jumiati yang mengepalkan tangan, monggo Ibu. Pak Parjo yang Jumeneng mawon Bu, berdiri mawon ke depan. Dan Pak Parjo. Ya, bukan Monggo Bu. yang ngomong Melayu. Sudah. Ya. Liane lu merayu tok. Ya. Bu Jumiati mengepalkan tangan. Kemudian Pak Parjo mencoba merayu biar tangannya. Jumiati kerso untuk membuka tangannya. Orang gampang itu. Boleh dirayu, boleh digoda, boleh diiming-imingi, boleh dipaksa. Dipaksa bikin sensor. Enggak, Bapak menghadap ke sana aja. Biar dipersani Bapak Ibunya. Coba Pak. Jadi kan dia mengepalkan. Saya merayu. Iya. Karena buat saya ini mah. Ketawa, Buka apa? Ayo kuis itu ayo. Buka tangannya. Iya, Soalnya Pak. Caranya dibuka nih. Terus buka nih, terus buka. Coba Pak Parjo, minta Bu dibuka dong Bu gitu. Banyak. Wayai kan Pak. Mau dibelikan apa gitu loh Pak? Berikan apa? Dirayu. Dijali Pak, dijali. Coba lihat. Kayak kunci Pajero Pak piye? Kau kira rumah kayak di tetel. Bagaimana? Iya, membuka dulu. Pak Parjo mau memaksa? Maksa kalau itu. Cek. Ternyata terima kasih pada Bu. Memang harus dipaksa. Oh iya. Terima kasih pada Pak Parjo dan Bu Mia yang sudah memberikan ilustrasi tadi ya. Nah, jadi tadi Bu Mia akhirnya membuka gitu ya. Ada yang tetap menutup, ada yang kemudian membuka tangan. Nah, di sini kita ibaratkan Bu Mia ini sebagai siswa dan Pak Parjo ini sebagai guru. Artinya di sini ada kontrol. Ya. Nah, kalau persepsi saya dulu ya, saya itu bahwa dalam dunia pendidikan antara guru dan siswa posisi kontrol itu dipegang oleh guru. Tetapi di sini kita melihat bahwa sebenarnya yang mengontrol itu Bu Mia atau Pak Parjo gitu. Untuk membuka tangan itu sebenarnya kontrolnya siapa? Sebenarnya yang mengontrol kan Bu Mia ya. Beliau mau membuka tangan dan tidak, itu kontrolnya adalah pada Bu Mia. Artinya kontrol yang sebenarnya itu adalah pada diri siswa sendiri, bukan kepada gurunya. Mungkin ini ilustrasi awal ya Bapak Ibu. Jadi guru mau membujuk, mau merayu dengan cara yang halus
kita minta ayo belajar, ayo belajar atau sinau ora, itu kan tergantung siswanya mengizinkan atau tidak. Kalau seandainya siswanya akhirnya ya oke saya belajar, artinya siswa itu mengizinkan dirinya sendiri untuk bersedia belajar. Artinya kontrol itu sebenarnya pada siswa sendiri, bukan pada gurunya. Kemudian ada filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara di Bapak Ibu, bahwa siswa itu bukanlah tabula rasa. Artinya siswa ini bukanlah sebuah kertas putih yang masih kosong. Dulu saya mengira bahwa seorang siswa yang masuk sekolah ini mereka belum punya kemampuan apa-apa. Mereka adalah kertas kosong yang harus saya isi. Harus saya isi dengan pengetahuan, dengan ilmu yang saya punya, dan sesuai dengan kurikulum yang ada dan sesuai dengan keinginan saya. Tetapi ternyata bukan. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa siswa itu bukanlah tabula rasa. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi siswa mempunyai keunikan, potensi, bakat, dan karakter yang berbeda. Kemudian siswa itu juga memiliki, pada dasarnya memiliki budi pekerti. Kemudian tugas guru, nah di sini adalah menuntun agar bakat tersebut dapat tumbuh sehingga siswa tersebut bisa selamat dan hidup bahagia, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat nantinya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan ini sebagai sawah. Jadi siswa itu adalah ladang kita, sedangkan guru adalah petani. Nah, di sini karena guru adalah petani, jadi guru itu harus mempersiapkan agar tanah tersebut itu jauh dari hama, agar tanah itu tumbuh dengan subur. Dan anak itu diibaratkan sebagai biji jagungnya yang akan kita tanam. Nanti biji jagung itu akan tumbuh atau tidak itu tergantung dari petaninya. Kemudian bahwa guru itu juga harus menuntun dan mendidik siswa itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian pendidikan sendiri menurut Ki Hajar Dewantara itu harus berpihak pada siswa, berpihak pada anak. Artinya bahwa pendidikan ini harus mengedepankan dari kebutuhan, dari karakter yang ada pada diri siswa. Jadi bukan keinginan dari guru, tapi bagaimana kita bisa mengayomi siswa, memberikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sehingga siswa dapat bertumbuh dengan baik dan mengembangkan potensinya. Nah, ini adalah paradigma perubahan belajar, yakni untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Artinya dengan perkembangan zaman saat ini banyak tren budaya yang bisa diakses dengan mudahnya oleh siswa. Nah, dampaknya itu adalah siswa itu jadi terpengaruh dan kurang memahami nilai-nilai budaya. Dan sekolah ini sebagai institusi dalam mengembangkan karakter ya Bapak Ibu. Jadi sekolah ini ibarat ladang yang memang guru itu perannya sangat besar untuk menuntun siswanya agar dapat membangun karakter, pembiasaan agar nanti tercipta suasana lingkungan positif. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang positif ini kita perlu membangun budaya positif. Nah, kemudian lazimnya disiplin sendiri yang bagian dari budaya positif itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini adalah kontrol guru dalam menghadapi muridnya. Nah, itu tadi ilustrasi untuk teori kontrolnya. Kemudian untuk teori kontrolnya, menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, untuk meluruskan miskonsepsi tentang pendidikan, bahwa ilusinya itu adalah guru mengontrol muridnya.
Tetapi setelah kita melihat ilustrasi tadi, bahwa kita memahami sebenarnya yang memiliki kontrol itu adalah murid sendiri. Seandainya siswa mau bersedia untuk mengikuti kita sebagai guru, itu sebenarnya siswa itu mengizinkan dirinya untuk agar kita memasuki dan mau mengikuti apa yang kita perintahkan. Kemudian di sini bahwa ilusi guru mengontrol murid, bahwa guru itu bisa membuat kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi sebagai guru kita bisa mengkritik siswa, kemudian membuat mereka merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Tetapi menurut William Glasser ini adalah ilusi bagi kita. Jadi kalau misalkan ada siswa yang membuat kesalahan, kemudian kita dengan dengan bahasa mengkritik dia atau dengan bahasa halus tapi membuat dia merasa bersalah, itu ternyata dianggap tidak menguatkan karakter. Jadi misalkan di rumah ada anak kita yang mecahke TV misalkan, kemudian kita bilang, ya Allah Dek, gitu, kamu nggak kasihan ya sama ayah yang udah belikan TV, ayah udah bekerja keras gitu. Kita pikir itu adalah cara yang halus untuk membentuk karakter siswa, tetapi ternyata dengan kita sering membuat rasa bersalah siswa, itu membuat siswa menjadi merasa bahwa saya orang yang gagal. Itu yang disampaikan oleh William Glasser. Kemudian ilusi yang selanjutnya adalah bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi misalkan seperti pujian, seperti penghargaan, itu efektif untuk meningkatkan kinerja siswa. Ternyata tidak. Ada beberapa ilustrasi, Pak. Gue masih ingat mungkin ya, Bu Nana mungkin masih ingat ya, bahwa ada penghargaan yang menghukum. Ya. Tapi tidak saya sampaikan di sini, itu di bab sebelumnya soalnya. Jadi bagi seorang siswa yang memang sudah sering juara atau mendapatkan pujian, sewaktu dia tidak mendapatkan pujian atau juara, itu dia seperti orang yang kehilangan sesuatu. Padahal misalkan dia sudah terbiasa juara 1, dia dapat juara 2, itu dia mengalami depresi yang luar biasa dibandingkan dengan siswa yang ranking 5 gitu. Jadi dia tidak memikirkan orang yang di belakangnya, dia hanya berpikir bahwa saya orang yang gagal. Jadi demikian untuk yang disampaikan, bahwa ternyata pujian dan penghargaan itu tidak selamanya efektif untuk membuat kinerja seseorang. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu adalah ilusi. Kita sebagai orang dewasa, kita menganggap bahwa kita adalah orang yang berpengetahuan lebih dibandingkan mereka, kita punya hak untuk memaksa mereka. Itu adalah ilusi semata, karena ada banyak hal yang sebenarnya ada dunia ideal ya. Jadi siswa itu punya dunia ideal sendiri dan kita punya dunia ideal. Jadi kalau mungkin bagi siswa idealnya itu pendidikan atau belajar itu seperti ini, sedangkan kita ya enggak dong, pendidikan itu harus seperti ini. Nah, tetapi kalau dunia ideal kita sebagai guru dan siswa itu enggak sinkron, kan mau memaksa bagaimanapun juga itu kan enggak akan ketemu. Jadi bagaimana membuat ini menjadi sebuah diagram diagram yang menyatu gitu. Ada yang tergabung di sini. Jadi idealnya siswa dan idealnya guru itu harus sama. Kita harus memiliki persepsi yang sama. Demikian. Kemudian jadi kecil. Ini saya kecilkan gitu, karena tadi nggak kelihatan. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Jadi kalau pendidikan yang lalu mungkin ya dianggap demikian, itu kita menggunakan stimulus respon. Kemudian yang sekarang itu dianggap adalah teori kontrol menurut Dr. William Glasser tadi.
Jadi kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu adalah masuk stimulus kontrol. Nah, untuk teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena bisa jadi misalkan HP ini dipandang dari depan, dari samping, itu kan bentuknya berbeda. Artinya orang ini punya persepsi yang berbeda untuk memandang sesuatu. Kita tidak bisa memaksakan mengubah pandangan orang itu sama dengan kita. Kita juga demikian, tidak bisa mengubah pandangan sesuatu kepada siswa. Kita harus juga berusaha untuk memahami perspektif dari dunia siswa itu seperti apa. Kemudian dalam stimulus respon itu ada perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kalau misalkan melakukan sesuatu yang kita anggap buruk, kita sebagai guru itu diharapkan untuk menanyakan terlebih dahulu, kenapa kamu melakukan itu. Jadi kita harus menanyakan, karena setiap orang itu pasti punya tujuan. Kemudian dalam stimulus respon itu ada orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata tidak, yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah ya diri kita sendiri. Kecuali kita mengizinkan orang lain itu untuk mengontrol kita. Tapi itu adalah izin dari kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Jadi sewaktu ya nggak bisa dibujuk terus dipaksa, tapi tadi mau ya bunyinya terus mau gitu ya. Kemudian dalam teori kontrol itu kita membutuhkan kolaborasi dan kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, di sini nanti kita juga belajar bagaimana kita membuat kesepakatan dengan siswa. Jadi kalau misalkan membuat peraturan, kita membuat peraturan itu disepakati bersama dengan siswa. Artinya kalau siswa sudah sepakat, kita sudah menyamakan persepsi di situ. Nah, itu adalah bentuk teori kontrol. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Sedangkan dalam teori kontrol itu adalah model berpikir menang dan menang. Artinya siswa menang, guru juga menang. Jadi bukan guru yang menang, siswa yang kalah atau sebaliknya. Tetapi bagaimana kita mencari win-win solution bersama. Jadi siswanya juga apa istilahnya sudah terpuaskan, gurunya juga puas gitu. Jadi kalau enggak, bukan menang kalah, tapi kita menang-menang gitu. Artinya kita dalam kondisi yang fair gitu ya, yang sama. Jadi tidak ada yang merasa kalah. Kemudian kita masuk pada disiplin positif. Definisi disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam disiplin positif ini lebih fokus pada mendisiplinkan internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Jadi awalnya kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, kepatuhan, dan peraturan. Kata disiplin juga sering dikaitkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini dan menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi atau berasal dari motivasi internal. Jika kita belum memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, dalam hal ini adalah guru, itu adalah pihak lain yang mendisiplinkan siswa. Kemudian dengan disiplin positif, disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan
berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Jadi diharapkan di sini siswa itu melakukan sesuatu itu melalui motivasi internal. Jadi kalau diibaratkan demikian, kalau misalkan anak saya itu dulu dia TK sama SD-nya itu di IT ya, di Islam Terpadu. Dibilang sama bapak ibu gurunya, ustadzah-ustadzahnya itu kalau laki-laki harus sholat jamaah di masjid gitu. Bahkan sampai sholat subuh itu juga sholat jamaah di masjid. Nah, ini adalah motivasi eksternal. Kemudian setelah anak saya masuk SMP, dia masuk ke SMP negeri, ternyata sudah mulai kadang sholat di masjid, kadang enggak. Nah, ini adalah contoh bahwa motivasi anak saya itu bukan dari dalam dirinya, tetapi karena motivasi eksternal yang dalam hal ini adalah guru. Nah, di sini menciptakan ketergantungan. Kalau tidak ada guru, maka saya tidak perlu melakukan itu. Berbeda kalau itu sudah ada dalam dirinya. Bagaimana kita menciptakan, mengajarkan itu bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya wajib itu di masjid misalnya. Kalau dia sudah menjadikan itu sebagai keyakinan dirinya, mau ada gurunya atau tidak, dia tetap akan melaksanakan sholat jamaah di masjid. Mungkin maksudnya demikian. Jadi bagaimana kita menumbuhkan motivasi internal pada diri siswa untuk melakukan peraturan-peraturan di sekolah. Jadi bukan karena ada kita, tetapi karena memang mereka sudah memahami dan punya keyakinan akan nilai-nilai itu. Ya, kemudian kita masuk ke motivasi perilaku manusia nih Bapak Ibu. Jadi untuk melakukan sesuatu itu untuk pendidikan ini kita bagi menjadi 3. Bisa jadi siswa itu melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau misalkan anak-anak seperti kemarin ya tidak berangkat upacara ya kesaktian Pancasila, nah, besok ada hari Sumpah Pemuda. Nah, anak-anak ini berangkat karena untuk menghindari hukuman dari Pak Parjo gitu. Itu menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi melakukan sesuatu, misalkan guru membawakan buku biar nanti dapat nilai bagus, atau menyapa guru biar nanti nilainya jadi lebih naik atau bagaimana, itu jadi dia mengharapkan imbalan. Kemudian yang ketiga adalah motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, di sini kedua motivasi yang pertama dan kedua ini adalah motivasi eksternal. Jadi untuk menghindari hukuman, kemudian mendapatkan penghargaan, itu adalah motivasi eksternal yang diciptakan oleh sistem dari sekolah. Sedangkan motivasi internal itu adalah menjadi mereka yang diinginkan untuk menghargai diri mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti kita sholat 5 waktu itu kan kita yakini kita sudah melakukan itu sebagai nilai-nilai yang memang harus kita yakini, harus kita lakukan, kita percaya ya. Seperti itu. Jadi untuk motivasi internal ini kita tidak diizinkan untuk memaksa. Kemudian dalam budaya positif ini tentu tidak bisa dilakukan sendirian nih. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah tentu dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, dari saya, dari Bu Kartina, Bu Ulfa, kemudian Bu Evi, kemudian kita bersama, maka akan menjadi budaya positif. Dimulai dari kita membuat peraturan kelas, kemudian peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu bisa menjadi lingkungan yang positif dan akhirnya menjadi budaya positif. Jadi memang budaya positif itu tidak bisa instan, tidak bisa diubah langsung dengan cara yang sangat cepat gitu ya. Memang dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu dan membutuhkan kolaborasi dari semua pihak,
bahwa menyadari bahwa menumbuhkan keyakinan diri, menciptakan motivasi internal itu memang sangat penting dan ini harus disadari oleh semua pihak di sekolah. Kemudian kita masuk pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama, berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas menjadi tujuan dan fondasi dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di kelas. Sedang fungsi keyakinan kelas itu juga sebagai pengendalian diri agar siswa juga belajar untuk bersikap di sekolah maupun di rumah. Jadi kalau yang sudah kami praktekkan ya awalnya karena ini ketugasan gitu, karena tugas untuk guru penggerak. Tetapi saya pikir ini adalah sebuah hal yang bagus membuat keyakinan kelas. Jadi untuk yang pertama yang dilakukan di kelas itu adalah kita memberikan kesempatan pada siswa untuk membentuk, menyusun sendiri peraturan kelas yang harus ada. Misalkan kita berangkat masuk jam 7. Nah, biar siswa sendiri yang membuat kesepakatan itu. Kita mengarahkan untuk apa saja hal positif yang bisa kita lakukan di kelas. Membuat kesepakatan, kemudian dari kesepakatan peraturan-peraturan itu kemudian kita jadikan satu menjadi nilai universal. Misalkan datang tepat waktu itu masuk dalam nilai kebajikan tanggung jawab misalkan. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu kan seperti menghormati orang lain, bertanggung jawab, menjaga kesehatan, kemudian menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Kemudian keyakinan kelas, kita bedakan keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita sebut dengan keyakinan kelas? Jadi ada ilustrasi ini ya. Misalkan ada peraturan kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, ada peraturan itu dan kita memang harus pakai helm. Kalau tidak nanti kita kena tilang sama polisi gitu ya. Nah, berbeda kalau itu sudah kita yakini, kita sudah memahami bahwa helm itu memang berguna untuk kita sebagai keamanan diri kita dalam berkendara. Kalau kita sudah memahami itu sebagai sesuatu yang memang harus kita lakukan karena memang kebutuhan kita, maka mau ada polisi atau tidak, mau ada peraturan atau tidak, kita akan menggunakan helm. Ini seperti itu ya. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembalikan lagi pada nilai-nilai keyakinan yang bisa menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini saya sering melihat jam karena untuk mendesimasikan itu minimal 1 jam. Jadi saya lihat jam terus. Saya pelan-pelan membacanya ya Bu ya, biar nanti cukup 1 jam. Nanti kalau ngantuk ya mohon maaf. Tapi kita belajar bersama gitu. Saya waktu awal membaca ini ada apa ya, rasanya saya merasa nggak setuju gitu. Saya pun nggak setuju. Loh kok gitu ya? Loh kok gitu ya? Tapi saya berusaha memahami ya, karena memang pendidikan saat ini memang berusaha untuk bisa apa ya, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti zaman dari siswa yang kita ajar. Jadi memang ada beberapa hal yang kok begini ya gitu ya. Saya pernah sama pengajar praktek saya tuh saya protes ya. Terus Pak W yang marah-marah gitu. Berarti pendidikan guru penggeraknya itu memang sudah berhasil mendarah daging. Beliau itu nggak gitu kan saya mempertanyakan apakah marah-marah. saya tanya gini loh, memangnya pendidikan yang lalu itu ya nggak salah kok gitu. Iya kan gitu ya, memang kenapa gitu.
gitu. Terus beliaunya itu ini mengcounter, kemudian mesti rumus nau iki gitu. Oh iya kan saya baru modul 1, beliau sudah sampai modul 3, jadi sudah bisa memahami tujuan dari pembelajaran paradigma baru saat ini. Kemudian untuk melaksanakan keyakinan kelas itu kita bisa melaksanakannya dengan diskusi. Jadi artinya kita tidak bisa membuat peraturan itu sepihak. Kamu harus memakai sepatu hitam. Setiap sekolah kamu harus memakai sepatu hitam. Tetapi kita memberikan ruang diskusi. Kenapa kamu pakai sepatu hitam? Kita harus memberikan alasan situ pakai sepatu hitam, karena sepatu hitam itu tidak mudah kotor. Kemudian kita itu mau menyeragamkan biar nanti dalam kondisi ekonomi setiap siswa itu kan belum tentu sama. Jadi kita sepakat untuk menggunakan sepatu hitam itu karena biar seragam, biar sama, biar sederajat semuanya. Menggunakan seragam juga demikian. Jadi kita menggunakan diskusi, sebenarnya sama, cuman kita melibatkan siswa dalam hal ini untuk menumbuhkan keyakinan diri, keyakinan nilai-nilai yang positif tersebut. Nah, setelah membuat peraturan-peraturan kelas itu, kemudian kita membuatnya dalam pernyataan universal yang lebih luas tentang disiplin, tanggung jawab, menghormati, bergotong royong, mandiri, kreatif. Itu adalah pernyataan-pernyataan universal. Nah, kita melihat untuk peraturan dan keyakinan kelas yang dituju ya. Jadi misalkan ini yang peraturan itu adalah peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas itu dalam bentuk nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan. Misalkan di perpustakaan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nah, itu tentang nilai kebajikan mengenai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu ada nilai kebajikan dari menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau misalkan kemarin ada yang tidak ikut upacara bendera, ya kita cuma tinggal tanya nilai keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Nah, kalau siswa sudah memahami tentang nilai kebajikan, kita cuma tinggal balik aja sama siswanya. Bukan kita ngasih tahu, ini kamu tuh melanggar nilai ini, enggak. Tapi kita mengembalikan ke siswa dan siswa berpikir sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Itu bisa kita tarik menjadi keyakinan kelas, menghormati orang lain, kemudian tentang komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu bisa jadi nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain, bisa untuk keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba atau mencuci tangan sebelum makan, itu masuk dalam nilai kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu masuk dalam nilai kebajikan, menghormati orang lain dan nilai kesabaran. Menggunakan masker itu juga masuk ke kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu juga masuk keselamatan dan keamanan. Ini kalau untuk anak TK ya untuk mungkin karena kan untuk pendidikan guru penggerak ini kami bersama-sama dengan guru PAUD, guru TK, guru SD, guru SMP, SMA, dan SMK. Nah, kadang-kadang kita sharing di ruang kolaborasi, teman saya cerita guru TK itu ya, itu sepatu dibuat-buat. Saya tuh juga ini maksudnya kayak gitu aja gitu, tapi saya kemudian saya harus berusaha menempatkan diri bahwa saya tuh guru TK. Mungkin bagi kita itu hal yang sepele banget sih, tapi suatu yang menghadapi guru TK ini juga kewalahan sekali. Jadi memang ada peraturan-peraturan, jadi yang tadi mungkin berlari di kelas atau koridor ini untuk contoh dari guru yang kelas rendah nih. Kemudian kita membedakan juga kalau misalkan ada tindakan guru, ini masuk hukuman atau konsekuensi. Jadi kalau misalkan ada ilustrasi, misalkan ada siswa yang berangkat ke sekolah ternyata harusnya hari Senin itu pakai sepatu hitam tapi dia pakai sepatu coklat, kemudian langsung dicegat sama bapak ibu guru di depan sewaktu berangkat, loh kok kamu pakai sepatu hitam? Kalau misalkan kita langsung push up, nah itu namanya hukuman.
Jadi awal dari kita menemukan sebuah kejadian atau kita anggap sebagai kesalahan itu yang pertama adalah kita menanyakan dulu, menstabilkan dulu, kemudian membuat validasi kesalahannya, baru menariknya dalam mengingatkan dia tentang keyakinan yang ada, nilai-nilai keyakinan yang dia langgar. Jadi tidak boleh sembarangan, kamu pakai sepatu coklat langsung suruh dihukum, itu tidak diperkenankan. Kemudian lari mengelilingi lapangan itu juga dianggap sebagai hukuman. Push up itu juga dianggap sebagai hukuman. Sedangkan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, ini disebut konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi ini siswa diminta tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu dianggap sebagai hukuman juga. Ini saya itu sampai berdebat gitu loh. Maksudnya loh, kan itu memang peraturan gitu kan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah ini berbeda kalau untuk pelajaran PJOK ya. Kalau Pak Parjo sama Pak Pardi minta suruh lari itu nggak apa-apa karena ini masuk dalam pembelajarannya. Nah ini yang perlu kita bedakan. Jadi konsekuensi itu adalah sebuah tindakan dampak dari kesalahan yang dibuat, tetapi dampak itu harus ada nilai positifnya. Jadi kalau misalkan disuruh push up lari padahal dia guru matematika gitu ya, saya guru matematika, itu tidak sinkron gitu ya. Harusnya konsekuensi yang saya buat itu adalah misalkan untuk mempelajari atau mengerjakan LKS halaman sekian gitu. Jadi dia konsekuensinya itu masih dalam konteks untuk memperbaiki kesalahan dia. Jadi kalau diminta lari, push up itu dianggap hukuman. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman itu juga membuat anak sakit, baik itu bentuknya fisik ataupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian konsekuensinya itu adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek gitu. Jadi misalkan hukuman itu kita sebenarnya kalau lari itu ya cuma pendek ya itu ya. Lari panjang aja. Maksudnya jangkanya itu ya cuma capek saat itu juga gitu ya. Saya juga sampai kayaknya tuh siswa jadi semua enak banget ini ya gitu. Jangan lu terangi nih gitu. Ini tuh nggak boleh ini nggak boleh itu ya. Tapi ya ini memang paradigma yang memang berusaha untuk berpihak pada siswa. Kemudian jadi hukuman itu membuat anak membenci tentang disiplin. Karena disiplin itu identik dengan hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi itu akan membuat anak menjadi menghargai mengenai nilai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu adalah berbentuk paksaan dan konsekuensi itu merupakan stimulus dan tanggapan. Kemudian konsep untuk hukuman itu konsep diri yang buruk, jadi membuat dirinya itu merasa buruk gitu. Siswanya ya membuat dirinya menjadi merasa buruk, saya melakukan sebuah hal yang salah gitu, saya gagal gitu. Sedangkan konsekuensi itu membuat konsep diri dari siswa itu menjadi lebih baik. Dan dari hukuman itu cenderung membuat anak itu menyembunyikan kesalahan yang sudah dia buat. Nah, sedangkan konsekuensi itu untuk membuat anak belajar mematuhi peraturan. Untuk hukuman sendiri, perasaan yang dirasakan oleh orang yang dihukum itu marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, sedangkan untuk konsekuensi itu anak merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman ya dalam jangka waktu yang tidak lama, kemudian
merasa diasingkan untuk sementara waktu. Kemudian kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada untuk bertahan hidup. Itu bisa kita saksikan ini ya. Bisa tentang cinta kasih. Jadi cinta kasih diterima itu bisa melibatkan pasangan kita, anak-anak kita, keluarga, bisa teman-teman di lingkungan kerja, atau siswa itu di teman-temannya di lingkungan kelas. Kemudian kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu bisa jadi kesenangan seperti hobi masak, hobi traveling, hobi tenis, itu termasuk kesenangan. Kemudian ada penguasaan. Jadi saya bisa memaksa orang, bisa menyuruh orang, itu termasuk kebutuhan dasar seorang manusia. Kemudian kebutuhan dasar yang lain itu adalah tentang kebebasan. Nah, kita bisa lihat ya. Saya memberikan contoh kasus dulu. Ibu Ani, guru kelas 5 SD pada SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, yakni Agus. Ini ada di modul, kebetulan ada di modul ya. Saya tidak sengaja ini. Saya benar nanti bisa lihat di modulnya. Saya tuh cuma copy aja ya saya tuh. Kemudian beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, ada beberapa pilihan jawaban. Kalau apabila jawaban, waktu ditanya nih ya, kan kita nggak boleh langsung menganggap Agus itu salah, karena dia melakukan pemaksaan mengambil bekal temannya gitu ya tadi ya. Tapi kan kita harus bertanya dulu. Sebaiknya kan kita bertanya dulu, seperti ibu guru BK itu kan selalu bertanya dulu ya, Mbak Bin, kenapa kamu pilih gitu. Kayak gitu ya biasanya. Kita sebagai guru mata pelajaran juga harus demikian. Jadi kita bertanya dulu, kenapa Agus kamu mengambil bekal teman kamu? Nah, kalau jawabannya Agus itu karena saya lapar dan orang tua saya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, itu bisa jadi karena kebutuhan bertahan hidupnya, karena dia butuh survival ya untuk bertahan hidup. Jadi saya minta makan sama teman saya. Nah, kalau apabila jawaban Agus itu karena ia senang temannya jadi perhatian pada dia. Nek, biasanya kalau cowok yang suka sama cewek itu kan suka mengganggu ya kan, godani, ngonek-ngonek ke cewek yang dia suka. Itu sebenarnya biar dapat perhatian dari yang dia taksir tadi ya. Jadi biar dia tuh dianggap ada di situ. Jadi dia sebenarnya membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Kemudian apabila Agus merasa hebat karena temannya jadi takut turut menuruti dia, nah itu adalah kebutuhan Agus untuk penguasaan. Kemudian apabila Agus merasa dia jawabnya karena saya bosan dengan bekal yang dibawakan ibu, bekal yang dibawakan ibu saya kayak gitu terus itu. Nah, itu tentang kebebasan. Jadi dia ingin bebas dari sesuatu hal karena dia punya kebutuhan untuk memilih sesuatu. Jadi karena ibunya mungkin yang dibawakan nugget terus ya, soalnya nugget itu paling gampang ya. Ibu-ibu itu saya juga sedia nugget di rumah. Ibu-ibu yang lain sih ya. Sautan paling gampang itu nugget gitu. Dan ternyata anak-anak itu bosan. Kadang-kadang anak saya itu juga bilang di temanku tuh kalau bawa bekal mesti kestaki terus itu. Padahal anak saya kan saya bawakan cuma sayur-sayur sederhana itu nggak apa-apa gitu, daripada ayam kentang sama nugget saya bosan. Kemudian apabila jawaban Agus itu karena iseng saja, karena ya pengen seneng sih lihat ekspresi temennya yang apa ya, yang sebel gitu, dia seneng kalau itu aku cobalah ngambil makanannya atau mengganggu dalam hal yang lain. Itu adalah tentang kebutuhan kesenangan. Jadi setiap siswa melakukan sesuatu itu sebenarnya karena kebutuhan dasar seorang manusia. Kemudian saya lihatkan ini ya. Jadi posisi, oh ini salah, saya salah memberikan judul, ini bukan posisi
fundamental ya. Ini adalah kebutuhan dasar seorang manusia, itu untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang ini diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar yang ada pada diri manusia. Bisa jadi mungkin dia tuh sering mengganggu temennya, karena apa? Biar diperhatikan. Ternyata karena di rumah kayak itu loh, si Bonar kemarin monolog itu loh. Karena di rumah dia tidak diperhatikan sama ibu dan ayahnya, ibunya shopping, bapaknya kerja, padahal saya butuh diperhatikan, mungkin seperti itu. Jadi ada kebutuhan dasar yang memang tidak terpenuhi. Jadi kalau ada anak-anak yang memang sedikit membuat kita kesal, banyak ya sebenarnya yang membuat kita kesal sekali gitu ya. Itu bisa jadi karena memang tidak diperhatikan di rumah, atau kok berangkatnya siang terus ya, oh ternyata bapaknya sama ibunya sudah kerja, atau dia tinggalnya ternyata sama si mbahnya. Jadi sewaktu kita melihat sebuah kesalahan siswa itu, kita sebaiknya seyogianya itu mencari dulu latar belakang kenapa sih kok bisa seperti ini gitu. Kemudian kita masuk posisi kontrol seorang guru. Itu ada 5, jadi Bapak Ibu, ada penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, bisa jadi sebagai teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Sudah. Kemudian untuk posisi kontrol sebagai penghukum, ini posisi kontrol ini biasanya diterapkan oleh beberapa guru yang di luar sana kalau kita tidak ya. Dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti disertai gestur menunjuk-nunjuk, menghadik dengan mata melotot. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, menyalahkan orang lain. Kemudian dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental, seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan merasa tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum. Kalau posisi penghukum tadi, murid dapat menumpahkan segala amarahnya meskipun dengan cara yang negatif. Tetapi murid dengan perasaan tertekan itu tiba-tiba bisa meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Jadi saya ingat, ini boleh disebutkan nggak ya Pak ya? Boleh. Salah satu alumni kita gitu ya, salah satu alumni kita dulu yang di UII itu dulu pernah terkenal juga ya. Meskipun itu dampaknya bukan dari kita ya. Tapi waktu zaman pandemi itu anak ini memang sering tidak mengerjakan tugas gitu. Ternyata anak ini adalah pribadi yang introvert. Saya tanya dengan teman-temannya itu, dia adalah pribadi yang penyendiri, jadi dia tidak mudah bergaul. Nah waktu pandemi itu, kalau katanya temannya ya, teman sekelasnya itu, dia itu tidak menghubungi teman-temannya. Jadi kalau teman-teman, biasanya kan tugas banyak ya, siswa itu kan kadang share tugas. Nah anak ini enggak, jadi dia mengerjakan tugas itu sendirian, dia merasa seperti sendirian gitu waktu itu. Nah tetapi sebenarnya kita juga sudah memberikan situasi yang baik ya waktu itu, biar dibantu sama temannya gitu kan. Waktu itu kita tidak kemudian langsung tidak naik kelas juga enggak, itu kebijakan dari Pak Kepala Sekolah yang sangat baik, karena yang namanya siswa tidak mengerjakan tugas itu pasti ada latar belakang sendiri yang mungkin bisa jadi kita belum memahami itu. Dan mungkin setelah kuliah
Kalau dosen itu kan tidak seperti guru kan ya, kita bisa kadang mengajak ngobrol, kadang memberikan pemakluman, sedangkan terus ya nggak tahu juga sih penyebabnya anak kuliah atau apa. Tetapi kalau dosen itu kan ya udah kamu berangkat kuliah atau enggak, ya udah nilai kamu sekian, nggak lulus ya nggak lulus, mungkin seperti itu. Kemudian posisi kontrol selanjutnya adalah teman. Pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Jadi dengan ajakan, guru akan bersikap akrab, berkata ramah dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan juga dapat negatif. Untuk dampak positifnya, yaitu dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid. Sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap gurunya. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal lain yang dapat timbul yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Jadi bisa jadi manut sama guru itu tetapi tidak manut dengan guru yang lainnya. Dan kadang membandingkan antar guru gitu ya. Kalau guru yang galak itu bisa jadi nggak disukai ya sama siswanya ya. Padahal maksudnya mau menegakkan peraturan gitu ya. Sedangkan guru yang permisif mungkin akan banyak disukai oleh siswanya. Tetapi ternyata ini bukan, ya nanti kita lihat dulu untuk posisi kontrol terbaik itu apa. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau atau posisi mengawasi. Nah, untuk posisi pemantau ini guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang ada. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan muridnya. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol seorang murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah. Menurut Bapak Ibu, posisi pemantau ini bagus atau tidak ini? Bagus ya ini ya. Menurut saya bagus, tetapi ternyata pada modul ini posisi yang paling bagus itu adalah pada posisi manajer. Posisi yakni di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memposisikan diri sebagai manajer akan berdampak positif bagi penguatan watak atau karakter murid. Ini saya salah menulis, berdampak positif harusnya. Nah, posisi manajer ini dianggap posisi terbaik dari kelima posisi kontrol tersebut. Jadi untuk posisi pemantau tadi, dia guru itu harus punya catatan. Misalkan terlambat, dia harus punya catatan. Si Bayu ini misalkan terlambat sekali atau 2 kali atau 3 kali, dia tidak boleh langsung kamu selalu terlambat. Enggak, dia harus melihat data dulu. Dia harus punya catatan-catatan dan dia waktu memberikan konsekuensi itu dia tidak memakai emosi. Jadi artinya ya saya adalah guru yang untuk mengontrol siswa, saya harus mengawasi siswa. Konsekuensinya peraturannya begini, konsekuensinya begini. Jadi untuk posisi pemantau ini menurut saya sebenarnya sudah bagus ya. Sudah sangat bagus, tetapi yang dianggap paling bagus itu adalah posisi manajer, sebab di sini siswa itu diajak untuk menyelesaikan permasalahan dari kesalahan yang sudah dia buat. Jadi di sini kita tidak hanya sekedar memberikan konsekuensi, ini peraturannya, ini konsekuensinya, tetapi bagaimana siswa itu berpikir bahwa oh iya ya saya salah. Jadi yang menentukan salah itu adalah siswa sendiri, bukan gurunya. Dalam posisi manajer itu seperti itu. Nah setelah itu guru akan bertanya, nah
kuadrat nilai ini kira-kira untuk menyelesaikan kesalahan kamu apa? Nah, menyelesaikan permasalahan ini juga muncul dari siswanya sendiri. Jadi bukan guru yang kemudian ini konsekuensinya enggak, tapi siswa sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Kemudian untuk posisi kontrol ya, tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah ini manajer itu dianggap sebagai posisi ideal di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dari kesalahan yang dia buat. Nah ini posisi kontrol seorang guru itu, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Jadi ada dari sana kelihatan ya, ini kecil sekali ya. Kelihatan sayanya ya. Iya nyala Pulau Mawar ya gitu. Kelihatan bahwa itu tidak jelas. Jadi saya bacakan ya Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol. Kontrol dari luar itu ada identitas gagal itu untuk menghindari hukuman. Jadi ini tadi dari yang motivasi untuk melakukan perilaku tadi. Itu kan ada 3 tadi, menghindari hukuman, mengharapkan imbalan, kemudian menghargai diri sendiri. Nah ini untuk penghukum, pembuat rasa bersalah itu masuk dalam menghindari hukuman. Kemudian teman, posisi teman dan pemantau itu masuk dalam motivasi mengharapkan imbalan dan atau ketergantungan pada orang lain. Sedangkan posisi manajer itu kita membuat siswa untuk menghargai diri sendiri, menghargai nilai-nilai yang sudah dia yakini. Dan ini dianggap sebagai identitas kontrol diri dari muridnya. Nah ini dianggap identitas paling sukses, paling berhasil. Nah di sini untuk yang dilakukan ya, untuk penghukum itu guru yang dilakukan adalah menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya, sesok menang. Itu mungkin kayak gitu. Kemudian hasilnya itu adalah siswa menjadi memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dari dunia berkualitas, artinya dunia ideal menurut siswa itu. Kemudian siswa berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Dampak bagi muridnya adalah mengulangi kesalahan lagi. Kemudian untuk pembuat rasa bersalah itu guru berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa, kok kamu begitu ya, kamu seharusnya tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ibu tuh depresi menghadapi kamu. Kemudian hasilnya adalah siswa itu cenderung menyembunyikan atau menyangkal kesalahan yang dia lakukan. Nah di sini murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas menurut dia sudah meletakkan gurunya di dalam dunia berkualitas. Nah, maka murid akan berkata, maafkan saya, tetapi dampaknya bagi murid itu murid menjadi rendah diri. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, guru akan melakukan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya ya. Jadi kalau posisi guru sebagai teman itu misalnya saya kayak sama Arendra ya, itu saya tuh gawe ke alasan-alasan gitu, menutupi kesalahan dia gitu. Itu yang dilakukan guru sebagai teman gitu. Kemudian dia menggunakan kata-kata yang persuasif untuk muridnya. Jadi ayolah, masa kamu tidak mau kayak gini, kayak gurunya kayak kehilangan wibawa gitu kayaknya ya. Kemudian hasilnya adalah siswa jadi ketergantungan dengan kita. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid sudah meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dalam dunia berkualitasnya. Kemudian siswa akan berkata, saya pikir ibu teman saya, ternyata ibu memberikan saya hukuman. Nah di sini dampaknya siswa jadi tidak mandiri dan lemah serta tergantung pada gurunya. Sedangkan pada posisi pemantau, yang dilakukan guru itu adalah menghitung dan mengukur. Jadi karena guru pemantau itu dia punya data,
dia punya catatan dan mengenai kesalahan-kesalahan yang dia buat, jadi dia hanya menghitung saja kayak sistem poin gitu. Kemudian guru berkata, peraturannya apa? Kalau misalkan dia melihat siswa tidak pakai sepatu hitam, peraturannya apa? Konsekuensinya apa? Cuma gitu aja. Kemudian hasilnya adalah siswa bisa menyesuaikan diri apabila diawasi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum di dalam dunia berkualitasnya. Misalnya gini ya, ada ilustrasi di guru yang saya baca ya di modul itu, misalkan Bu Nana gitu ya. Oh enggak, siapa? Jangan pakai nama di sini, nama samaran. Misalkan Bu Mawar gitu ya. Bu Mawar itu katakanlah dia Mawar gitu ya. Atau Melati. Bu Mawar ini adalah salah satu guru SD. Nah, guru SD kelas 1. Misalkan waktu siswanya mau masuk kelas itu pada siki-sikian gitu ya. Terus Bu Mawar tadi itu stres gitu, udah pada nggak tertib masuknya, terus sampai masuk kelas tuh masih pada ngobrol, nggak bisa dikondisikan. Akhirnya dia membuat bintang. Jadi kalau siapa yang bisa tertib itu akan dapat bintang 1, dapat bintang 2 gitu. Jadi akhirnya siswanya tertib, tapi ternyata sewaktu Bu Mawar sakit kemudian digantikan oleh Pak siapa ya? Sebut dia Pak Kumbang misalnya ya. Itu ternyata Pak Kumbang kan tidak tahu di kelas itu peraturannya seperti apa, Bu Mawar biasanya itu mengajarnya seperti apa. Nah dia cuma ini aja seperti biasa, ayo segera masuk anak-anak. Ternyata anak-anak tuh kembali lagi pada kebiasaannya semula, jadi tidak bisa langsung tertib, masih suka bermain gitu. Akhirnya kan Pak Kumbang kaget, kelasnya Bu Mawar kok seperti ini. Kemudian Pak Kumbang ceritalah sama Bu Mawar. Akhirnya Bu Mawar tuh sadar, oh ternyata memberikan bintang itu tidak selamanya itu bisa membawa ketertiban selamanya. Itu hanya kalau ada saya, kalau misalkan Pak Kumbang tadi ngasih bintang, itu juga pasti siswanya juga tertib. Artinya di sini ada stimulus khusus yang siswa itu jadi ketergantungan dengan itu. Kemudian kita masuk ke posisi manajer ya. Posisi manajer itu guru yang akan dilakukan apabila melihat siswa membuat kesalahan itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian juga guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi dia akan bertanya, kamu oke, setelah anak mengakui salah, bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Dia mengembalikan kepada siswanya. Dan di sini hasilnya dinyatakan bahwa itu menguatkan pribadi siswa. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan itu, jadi siswa sudah mulai mikir sendiri. Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Kemudian kita masuk segitiga restitusi ya, Bapak Ibu, tadi saya sudah menyebut tentang restitusi. Nah, restitusi itu apa sih sebenarnya? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini disampaikan oleh Gosen pada tahun 2004 pada bukunya. Kemudian ciri-ciri dari restitusi sendiri ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Diharapkan siswa belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang dia lakukan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki dirinya. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi. Jadi apa yang bisa kita selesaikan dari permasalahan
kesalahan tersebut. Kemudian restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, karena sewaktu siswa membuat kesalahan maka dia akan menghakimi dirinya sendiri. Atau misalkan ada zaman dulu saya tuh pernah dihukum sama guru matematika saya karena saya menggambar pada saat pelajaran matematika. Jadi karena ada tugas pelajaran apa ya, kalau itu bukan seni budaya tapi apa ya seni rupa apa ya. Nah, itu karena setelah itu jamnya menggambar dan saya belum selesai dan saya sudah mengerjakan soal matematika, itu saya dihukum setrap, disuruh berdiri di depan pintu waktu itu. Dan sampai sekarang saya masih ingat, tapi ya saya baik-baik saja gitu. Waktu beliau meninggal saya juga takziah, artinya saya sudah tidak dendam juga gitu sebenarnya. Tetapi itu sesuatu yang saya ingat sampai sekarang gitu, yang tetap saya ingat sampai sekarang. Sewaktu saya sudah selesai dihukum, saya mau kembali kalau ke teman-teman saya itu saya merasa malu, saya diam saja selama beberapa hari sampai saya tidak tidur. Ya tidur sih, tapi terbayang-bayang gitu. Jadi restitusi itu adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya dia bisa kembali baik-baik saja gitu ya, setelah diberikan konsekuensi dari restitusi tersebut. Kemudian tahapan pada segitiga restitusi itu ada 3. Nanti dulu ya, apa pula segitiga restitusi itu? Apa pula? Itu tahapannya itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan tentang keyakinan. Ada 3 tahap ini ya. Jadi dalam menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kalau misalkan saya tanya, kok kamu nggak berangkat upacara, kenapa? Loh, saya ketiduran ibu. Itu saya tuh habis subuh itu terus tidur lagi ya, saya tuh udah ya rencana saya berangkat kok, tapi saya ketiduran gitu. Nah kita itu bilangnya itu ya berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi anak-anak gitu. Ya itu. Jadi kita membuat bahwa kesalahan itu adalah hal yang biasa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kan kasihan dirimu kalau kamu menyalahkan dirimu. Itu adalah menstabilkan identitas siswa. Artinya agar siswa itu tidak merasa gagal karena telah membuat kesalahan. Karena untuk beberapa anak yang sudah beberapa kali membuat kesalahan mungkin itu menjadi hal yang biasa. Tetapi bagi siswa yang tertib dan biasa untuk melakukan sesuatu dengan baik sesuai peraturan, ternyata karena kondisi tertentu dia tidak bisa menaati peraturan. Sewaktu dia dihukum itu dia tuh menyalahkan dirinya luar biasa. Nah itu perannya menstabilkan identitas demikian. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Ini untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima ataupun kesenangan serta bertahan hidup. Nah di sini guru bisa menanyakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Jadi misalnya ada siswa yang melabrak koncone gitu. Lalu dia itu menjelek-jelekkan saya di media sosial kok. Lalu saya masih datang ke dia, melabrak dia gitu. Terus ya kalau misalkan saya dijelek-jelekkan di media sosial saya juga pasti marah. Tapi kamu bisa saja malah melakukan yang lebih buruk dari itu kan. Jadi kayak kita tuh kayak apa ya, ya kamu salah tetapi tidak kemudian ya kamu salah gitu. Jadi kamu tuh sudah melakukan yang lebih baik gitu. Nah atau kamu pasti punya alasan kan melakukan itu, atau semua tindakan itu pasti ada alasannya. Nah, alasan kamu tuh apa gitu. Atau aku yakin kamu bisa melakukan lebih baik lagi di esok hari misalnya. Kemudian yang terakhir, tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah di sini anak melihat kesalahannya. Jadi setelah tadi kita
tahu dia sudah mengakui kesalahan dia mengakui kesalahan dia sendiri, bukan kita yang menyalahkan dia. Nah, anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma dan nilai yang sudah kita tanamkan itu yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini kita bisa menanyakan nilai apa yang sudah kamu langgar. Kamu masih ingat nggak nilai-nilai yang kita buat di kelas? Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Nah, di sini guru itu menanyakan keyakinan dari siswa tersebut, maka dia akan berpikir, oh iya, saya melanggar nilai tanggung jawab, oh ya saya melanggar nilai disiplin, jadi dia tahu sendiri. Kemudian kita akan bertanya, nah untuk selanjutnya bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu. Nah, dia akan berpikir sendiri, oh ya karena saya sudah melanggar ini, maka saya harus memperbaiki ini dengan tindakan yang lain ya. Jadi bedanya hukuman dengan konsekuensi itu sebenarnya terletak pada sebenarnya sama, tetapi konsekuensi itu siswa dikasih tahu terlebih dahulu, sedangkan hukuman itu diberikan secara tiba-tiba. Misalkan karena kejadian upacara yang kemarin ya, waktu kemarin kan saya share besok ada upacara kesaktian Pancasila, dan dari orang tuanya pun sudah saya share itu besok ada upacara. Undangannya sudah saya share, jamnya sudah saya share. Saya tidak berpikir bahwa murid saya dari 32 siswa itu 11 yang akan berangkat dan 2 yang izin. Nah, tetapi sebelumnya kan saya tidak bilang kalau tidak berangkat nanti akan ada konsekuensi begini gitu. Nah, sedangkan yang besok untuk Hari Sumpah Pemuda itu saya sudah di grup itu saya sudah bilang kalau tidak berangkat upacara maka akan mendapatkan konsekuensi seperti yang lalu gitu. Ya, saya mau melihat ini besok kira-kira itu anak-anak walian saya itu berangkat semua atau tidak. Kecuali kalau sakit saya minta ada surat dokternya. Kalau untuk yang tidak alasannya tidak jelas itu ya nanti ada konsekuensinya. Artinya sebenarnya sama, bentuknya sama, hanya kalau konsekuensi itu diberitahu terlebih dahulu. Sedangkan hukuman itu dia tahu secara tiba-tiba saya langsung disuruh ke lapangan ini menghadap matahari ini gitu. Padahal konsekuensinya sama, tetapi dengan konsekuensi ini sebenarnya ini juga bisa untuk mengontrol. Jadi siswa suatu tahu, wah nanti kalau saya nggak berangkat ini kan besok saya dapat konsekuensi, saya bisa dapat konsekuensi ini nih ya, ya sudah saya berangkat gitu. Jadi perlunya konsekuensi itu sebaiknya diberitahukan dari awal gitu. Jadi tidak tiba-tiba langsung kamu nggak berangkat kemudian kamu harus begini demikian ya. Nah, ini ada 3 tahapan restitusi tadi ya. Jadi menstabilkan identitas itu teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu semua perilaku memiliki alasan karena manusia itu memiliki kebutuhan dasar dan punya motivasi perilaku, ada teorinya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kita menanyakan keyakinan diri atau nilai-nilai yang ada yang sudah kita tahu. Kemudian untuk penerapan 3 restitusi ya Bapak Ibu, ini adalah tugas kami yang demonstrasi kontekstual. Ini dari Bu Nana, dari Pak W, Pak Agus juga pernah membuat ini ya. Nah, saya juga belajar dari beliau-beliau ini. Jadi saya start dahulu.
pagi, Bu. Selamat pagi Mas Koko, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Mas Koko, kamu tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu kok, Bu. Mungkin berkaitan dengan tugas saya kemarin Jumat ya. Iya. Hari Jumat kemarin kamu berangkat sekolah kan? Saya cek di buku presensi, kamu masuk sekolah. Tapi kok saya cek di tugas kamu, kok tidak ada ya? Saya kemarin masuk kok, Bu. Tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Saya akui saya memang salah, Bu. Mas Koko, yang namanya manusia pasti memang berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Tetapi pasti selalu ada alasan atas semua tindakan. Nah, apa alasan kamu mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas yang telah Ibu berikan? Waktu itu tiba-tiba perut saya lapar, Bu, saat saya menyelesaikan tugas. Dikarenakan paginya saya tidak sarapan. Setelah itu saya pergi ke kantin dan rencananya saya akan kembali ke kelas. Tetapi waktu itu saya malah diajak ngobrol, Bu, oleh teman seorganisasi saya. Jadinya saya kelupaan dan tidak mengumpulkan tugas. Ya, kalau pagi belum sarapan memang agak siang sudah merasa lapar ya, Mas. Tetapi Mas Koko masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih, Bu. Nah, kalau kamu masih ingat, kira-kira tindakan kamu itu sudah sesuai belum dengan keyakinan yang sudah kita buat? Belum. Kalau begitu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Mungkin tentang pertanggungjawaban ya, Bu. Nah, itu kamu tahu. Sekarang apa solusi untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Yang pertama, saya meminta maaf sekali kepada Ibu dikarenakan kemarin Jumat saya tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, saya mungkin akan kedepannya lebih sarapan lebih pagi supaya ketika di sekolah saya tidak lapar, Bu. Terus yang ketiga, saya berjanji saya akan segera menyelesaikan tugas dan akan saya kumpulkan besok pagi di meja Ibu. Baiklah, Ibu memberikan apresiasi atas tanggung jawab yang sudah kamu berikan. Sekarang, apa yang kamu rasakan setelah kamu bisa menyelesaikan permasalahan ini? Jujur tadi saya waktu mau kesini saya takut sekali kalau mau dimarahi atau dihukum sama Ibu. Dan saya sangat menyesal sekali dikarenakan saya tidak mengumpulkan tugas. Dan saya akan berjanji untuk kedepannya saya akan lebih tertib lagi. Baiklah, sekarang silakan kamu kembali ke kelas untuk istirahat. Terima kasih, Bu. Sore Bu Fatimah, apakah boleh saya masuk, Bu? Selamat sore, Mas. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Mas Andre, kamu tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Iya, Bu. Apakah gara-gara kemarin saya minggu tidak berangkat upacara? Iya. Hari Minggu kemarin kamu tidak hadir pada upacara Hari Besar Nasional. Kamu tahu kemarin upacara memperingati hari apa? Iya, Bu. Saya tahu hari Minggu kemarin merupakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan saya merasa bersalah karena tidak berangkat upacara. Ya, namanya manusia pasti pernah berbuat salah ya, Mas ya. Tetapi dengan kamu tidak hadir upacara Hari Kesaktian Pancasila kemarin, pasti kamu mempunyai penjelasan dari situ kan? Iya, Bu. Jadi hari Minggu kemarin
itu saya bangunnya kesiangan Bu. Setelah sholat subuh saya tidur lagi. Lah kan hari Minggu Bu, enak buat tidur lagi. Terus rencananya itu jam 6 pagi saya bangun terus siap-siap berangkat ke upacara. Malah kebablasan sampai jam 10 pagi Bu. Ya namanya hari Minggu ya Mas, memang enaknya buat santai tidur di rumah ya. Tapi karena pas hari kesaktian Pancasila, maka kita harus hadir ke sekolah untuk melaksanakan upacara. Nah dari sini, apakah kamu tahu nilai keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Iya Bu, saya melanggar sikap nasionalisme dan sikap kedisiplinan ya Bu. Nah betul, itu kamu tahu. Nah sekarang bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan ini untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu buat? Iya Bu, yang pertama saya akan melakukan membuat surat permintaan maaf secara tertulis kepada kepala sekolah dan kepada Ibu Fatimah sekaligus wali kelas 11D. Dan yang kedua saya akan melakukan hormat terhadap bendera merah putih selama 15 menit dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud nasionalisme dan cinta tanah air saya terhadap negara Bu. Ya bagus, Ibu memberikan apresiasi atas tanggung jawabmu pada kesalahan yang sudah kamu lakukan. Nah sekarang bagaimana perasaan kamu setelah kamu bisa menyelesaikan permasalahan ini? Saya merasa lega Bu, sekaligus saya menyesal. Saya janji tidak akan melakukan pelanggaran apapun lagi. Baiklah, sekarang selesaikan permasalahan kamu sesuai apa yang kamu katakan tadi. Ya Bu, terima kasih. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ridwan Yoga Saputra. Di sini saya ingin memberikan tanggapan saya. Ya, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi nih Bapak Ibu. Kenapa kita menggunakan segitiga restitusi? Harapan kita adalah siswa-siswa kita menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat menjadi siswa yang dengan karakter profil pelajar Pancasila. Demikian dari saya untuk presentasi tentang budaya positif. Kami serahkan selanjutnya pada Pak Yudi selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Anggani Ratna FMPD selaku penggerak yang telah mempresentasikan atau diskusi terkait dengan budaya yang ada di sekolah yang telah dilaksanakan. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Anggani Ratna FMPD. Semoga bisa menjadi contoh kita semuanya dan bisa terapkan sepenuhnya di SMA Negeri 1 Bangkipuro sehingga kita menjadi sekolah yang tentu menjadi lebih baik lagi. Amin. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah tanya jawab atau bertanya pada Ibu Anggra yang telah mempraktikkan terkait dengan budaya positif di sekolah. Moga Bapak Ibu kami silakan. Silakan Bu Okta, silakan. Apresiasi untuk Ibu Anggra ini pemaparan yang luar biasa. Terima kasih. Di sini saya ingin bertanya Ibu, dari pemaparan teoretis tadi ya, sekitar 77 slide ya, itu membuatnya lama sekali tentang budaya positif ya Ibu. Nah, kata budaya sendiri adalah kebiasaan Ibu, berarti dilakukan secara berulang-ulang atau menjadi kebiasaan untuk kita semuanya. Pertanyaannya adalah, apakah sebenarnya sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Dan apakah contoh penerapan positif yang telah kita terapkan selama ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Okta untuk pertanyaannya. Langsung saya jawab aja Pak Yudi ya. Ya. Jadi budaya itu adalah pembiasaan dari sesuatu yang kecil gitu ya, kemudian nanti akan menjadi pembiasaan dan akan menjadi karakter. Nah untuk di sekolah kita budaya positif itu sudah banyak sekali. Nah untuk segitiga restitusi itu adalah salah satu dari budaya positif. Sedangkan budaya positif seperti anak-anak berangkat tepat waktu itu sudah menjadi budaya positif juga. Kemudian
siswa membuang sampah pada tempatnya itu juga merupakan budaya positif. Jadi budaya positif itu tidak hanya mengenai segitiga restitusi tadi ya, tidak hanya tentang masalah hukuman dan konsekuensi, tetapi sudah banyak sudah banyak kita lakukan di sekolah ini. Seperti misalkan salaman pagi itu juga salah satu budaya positif. Jadi segitiga restitusi, kemudian disiplin positif itu adalah bagian dari budaya positif. Mungkin demikian ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Anggra telah memberikan jawabannya terdapat terhadapnya dari Ibu Umpan. Barangkali satu lagi Ibu. Monggo Bapak Ibu, satu kesempatan untuk bisa memberikan mungkin diskusi tanya jawab dengan Bu Anggra terkait dengan apa yang telah disampaikan tadi terkait dengan pelaksanaan budaya positif yang di sekolah yang telah beliau inisiasi tadi terkait dengan keyakinan kelas pertama. Tentang keyakinan kelas jadi budaya positif yang kita lakukan tadi sebelum melakukan segitiga restitusi kita sudah harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Artinya anak-anak sudah paham mengenai keyakinan dan nilai-nilai kebajikan universal yang memang harus mereka yakini dan harus mereka lakukan. Oke, monggo Bapak Ibu silakan. Coba. Ya, silakan Pak Marjo. Untuk mungkin sudah biasa saya lakukan. Tadi misalnya saya memberikan tanda-tanda terlambat tadi untuk itu keyakinan tadi ya, karena sesuai dengan apa maka saya gitu. Tapi hari ini saya berikan itu di mana saja ya, kapan saja ya yang saya yang sudah saya sampaikan pada anak. Tapi nggak pas pelajaran, misalnya gini, anak selalu misuh di mana saja ya. Kalau ketahuan saya, langsung mereka itu melakukan push up. Nah, itu otomatis kalau saya. Nah itu suatu keyakinan atau sanksi. Mungkin kalau di saat pelajaran saya, mungkin itu merupakan suatu keyakinan ya. Tapi kalau di luar pelajarannya, pas saya nggak ngajar nilai itu, mungkin itu termasuk langsung hukuman atau langsung masih dalam keyakinan. Terima kasih Bu. Dan saya mungkin itu merupakan suatu keyakinan ya. Tapi kalau di luar pelajarannya pas saya nggak ngajar nilai itu, mungkin itu termasuk langsung hukuman atau langsung masih dalam keyakinan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Pak Parjen. Ya, saya mencoba menjawab ya Pak Parjen. Untuk disesuaikan dengan modul ini, apa yang sudah dilakukan Pak Parjo ini, saya loh Pak ini. Kalau menurut modul ini yang dilakukan masih masuk dalam hukuman ya Pak ini, karena ini bentuknya fisik dan bisa menyakiti. Tetapi kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak tepat gitu. Jadi bisa jadi diberikan konsekuensi ya. Jadi artinya Pak Parjo tadi siswa itu sudah tahu kalau ketahuan Pak Parjo dia akan dapat konsekuensi apa gitu ya. Nah mungkin konsekuensinya bisa tidak secara fisik mungkin ya. Sekolah kita juga sudah sering menerapkan suruh membaca surat pendek mungkin ya. Biar dia taubat gitu mungkin. Kalau hukuman push up itu tetap kalau di luar pelajaran jenengan itu dianggap masih hukuman ini Pak. Demikian. Terima Pak. Pak Parjo yang menyanggah mungkin. Sama ini saya Pak Parjo. Ini sekarang Pak Parjo itu udah dapat sekarang kayaknya wahyu jiwa kesemuaannya. Jadi kalau ngasih pengumuman ini gede gitu. Kayak Pak Kali dulu misalnya, biasanya dulu enggak, sekarang langsung nggak apa ya Pak ya. Berarti sudah menjiwai sekali kan. Terima kasih Pak Panjang yang saya Pak.
Ya, terima kasih ya kepada Bapak Suparjo yang telah memberikan pertanyaan dan juga kami oleh Bu Angga yang selaku calon berkongres. Dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini kita semuanya bisa mengambil pelajarannya, bisa kita hikmah apa yang kita dapatkan, kita dapatkan untuk di lingkungan belajar di SMA Negeri 1 Borobudur. Baik, Bapak Ibu yang kami sebelum akan terakhir, barangkali mungkin dari Bapak Kepala Sekolah berkenan berikan tanggapannya, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Bang Redi yang sudah mengeluarkan budaya positif tentang khususnya tentang hukuman ya. Jadi di sekolah itu sebenarnya juga sudah mempraktekkan, hanya saja kadang-kadang informasi itu kan diberikan di awal masuk ya, tidak langsung begitu ada kejadian itu sudah kemarin sudah disosialisasikan dulu, seperti contohnya tidak ikut upacara itu ada sanksi, itu mestinya sudah otomatis sudah diberikan sejak dulu. Jadi seharusnya kita memang tidak harus selalu menceritakan bagi yang tidak ikut upacara besok akan ABCD itu, karena secara normatif kegiatan upacara itu kegiatan yang sifatnya wajib ya, wajib dihadiri. Artinya apa? Kalau sesuatu yang wajib kok dilanggar itu pasti ada konsekuensinya. Itu sesuatu yang sebenarnya itu sudah disampaikan secara umum di awal kegiatan pembelajaran. Jadi meskipun kalau dari kacamata modul CGP ya itu menjadi belum disampaikan secara detail kok sanksinya apa atau konsekuensinya apa. Tetapi kalau secara umum pasti sekolah itu sudah mensosialisasikan dulu tentang tata tertib sekolah, kemudian nanti di sekolah itu ada namanya hak dan kewajiban. Kalau dia melakukan haknya dia mendapat apresiasi terhadap perlakuannya, kalau dia melanggar kewajiban dia mendapat sanksi atau konsekuensi, itu sudah ada. Jadi apa yang disampaikan Bu Angga ini lebih merupakan upaya kehati-hatian supaya tidak menimbulkan nanti ada semacam komplain dari orang tua atau dari siswa yang bersangkutan, loh saya tidak ada dialog sebelumnya. Ini yang menjadi menjadi kontraproduktif itu kalau misalnya anak itu kemudian merasa apa yang disampaikan Bu Angga itu suatu keharusan, bahwa setiap kali ada momentum harus ada dialog dulu. Nah, contohnya upacara yang ini, misalnya upacara yang besok Sabtu itu ya, kan upacara hari Sabtu itu hari Sumpah Pemuda ya. Kemudian Pak Parjo lupa mengumumkan bahwa besok wajib hadir, kalau tidak hadir sanksinya ABCDE ya. Nah terus, wah ini Bang Greni tahu ini menyampaikan ini kok harus ada keyakinan diri dulu. Nah itu nanti siswa bisa Pak dulu atau kemarin Pak Parjo mengumumkan belum ada sanksi. Nah itu nanti yang penting kita secara umum menyampaikan pada anak-anak bahwa di sekolah itu ada yang namanya hak, kewajiban, ada namanya tata tertib, ada namanya peraturan. Nah, yang namanya peraturan itu kalau dilanggar itu ada konsekuensinya. Nah konsekuensinya apa? Itu nanti tadi saya setuju tetap ada catatannya, ada didiskusikan, tidak bisa langsung ditimpakan begitu saja ya. Jadi kalau saya dulu, karena saya juga lama di siswaan, saya itu punya catatan siswa yang terlambat sejak dia masuk sampai dia kelas 12, atau kita hapus kalau nanti sudah dia itu naik kelas. Kalau saya biasanya menghapusnya sebulan sekali. Jadi kalau anak sudah terlambat yang kedua, kita sudah tanyakan besok kalau kamu terlambat apalah konsekuensinya. Dia akan menjawab, Pak saya akan menjemput orang tua, Pak saya akan melakukan ini. Dia terlambat ketiga, ya sudah, dia sudah auto ya itu melakukan apa yang dia sampaikan itu. Nah kadang-kadang saking anak itu taatnya dengan konsekuensi yang sepakati sebelum dia, karena dia merasa akan terlambat, dia langsung pulang lagi sebelum habis sekolah, langsung bawa orang tua ke sekolah. So, nanti kalau saya terlambat mesti kamu mulai ya. Itu artinya dia sudah punya kesadaran diri. Memang sebaiknya teman-teman yang berada di tim tatip itu punya backup data ya terkait dengan catatan-catatan khusus dari para siswa, sehingga nanti kalau kita memang menerapkan
kurikulum penggerak itu dalam kehidupan kita itu memang nanti ya memang sudah semua bisa memahami dengan baik. Siswa tidak asal ngotot ya. Ini sekarang kurikulumnya merdeka, harusnya kalau beri sanksi harus melalui segitiga restitusi dulu. Nanti Pak Parjo ya, karena setiap saat harus menyampaikan informasi nek orang melakukan ini nanti harus seperti ini. Tapi secara umum sekolah kita sudah dan itu berdasarkan pada siswa bahwa sekolah itu ada aturan mainnya, yang melanggar itu nanti mendapat konsekuensi. Kita tidak boleh menyebut sanksi, konsekuensi ya, yang mereka melaksanakan hak dan kewajibannya mendapat apresiasi. Itu saja tambahnya. Dan tetap ya Bapak Ibu nggak usah terus bingung bahwa aku kudu pokoknya laksanakan aja apa yang sudah bagus kita laksanakan. Ini sebagai tambahan pengetahuan bagi kita supaya nanti kita dalam mendidik siswa itu semakin kuat posisinya. Monggo kalau masih ada yang mau diskusikan, Bu Sri kan terus saya. Oke, terima kasih kepada Bapak Pasola, Bapak Komisioner JBD telah memberikan tambahan masukan responnya terkait dengan budaya positif yang tadi disampaikan oleh Bu Anggrek dalam kegiatan calon guru penggerak. Dan mohon maaf Bapak Ibu karena waktu sudah akan masuki ibadah sholat Jumat 11.2 kalau nggak salah nih untuk jadwalnya, itu sudah 11.2 ini. Maka mas sekali Bu Anggrek kita Bapak Ibu yang kembali, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara. Dan sekali lagi mari Ibu semuanya, apa yang disampaikan Bu Anggrek tadi kita ambil hikmah pelajarannya, dan mungkin suatu saat bisa diskusi lebih jauh lagi. Kita bisa untuk merencanakan bagaimana terkait dengan pelaksanaan budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Omnipuro, dan tentunya nanti sekolah kita menjadi sekolah yang merdeka dalam belajar. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang terakhir adalah penutup. Akan tapi sebelum ditutup, ini saya dalam melakukan acara ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan berdoa sesuai agama yang keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, Bu Ratna ingin mengajak kalian membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu apa ya? Nah, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita sepakati bersama. Nah, mari kita pelajari dulu sebentar ya. Baik guru. Nah, sekarang kita merenung sebentar. Sebagai seorang siswa, Anda ingin dilihat atau dikenal menjadi sosok yang bagaimana? Coba merenung sebentar, kemudian ada yang memberikan pendapat. Sosok yang bagaimana? Baik, sopan, disiplin, bertanggung jawab. Bagus sekali. Kemudian Mas Riki, apa tadi? Berani, bertanggung jawab, sopan, laki-laki banget gitu ya. Mbak Naswa, sosok yang memiliki banyak relasi, ramah dan berprestasi tinggi. mempunyai banyak relasi, ramah, dan mempunyai banyak prestasi. Lagi, bagaimana itu? Sosok yang bagaimana? Sosok yang sopan, disiplin, jujur, dan yang utama itu adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kebapaan sekali kan? Ya, Kita jadi contoh imam, referensi imam. ya. Oke, jadi yang kalian inginkan dikenali sebagai sosok yang baik ya, menjadi sosok yang punya nilai-nilai yang baik. Mari kita kenali dasar nilai kebajikan. Kalian bisa lihat ya di sini ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, kemudian bertanggung jawab, pengabdian, bijaksana, berprinsip, dermawan,
Ada yang mau berpendapat nggak? Aturan itu dibuat untuk mengikat atau memaksa seseorang itu buat. Tapi sebuah aturan tidak akan tercapai apabila setiap masyarakat atau anggotanya tidak mematuhi aturan yang kita patuhi bersama-sama. Ya, jadi kita sepakat untuk membuat peraturan kelas ya? Ya. Oke, saya bagikan dulu. Nah, tolong ditulis ya, kalian buat kesepakatan kelas bersama-sama. Yang rapi ya, yang rapi ya. Datang ke sekolah tepat waktu. Ini masuk apa? Disiplinan ya, betul. Menjaga kebersihan diri sendiri, kelas maupun lingkungan. Ini masuk nilai apa ya? Iya. Juga. Kemudian sama berkata sopan ya. Berkata sopan ini masuk apa? Kesopanan. Kesopanan. Masuk ke kesopanan. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini masuk tanggung jawab. Nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati ya ini ya. Ini kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita. Mohon dilaksanakan dengan baik karena ini sudah menjadi kesepakatan kita. Ini adalah keyakinan kelas kita ya. Ini boleh saya tempelkan di sini? Boleh. Tempelkan di sini ya? Perkenalkan, saya Arifin Darsono. Dengan keyakinan kelas yang sudah kamu buat, saya yakin kelas kita akan menjadi lebih teratur dan lebih baik